سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah pada jemaah berfikir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan sehat, umur, iman dan Islam. Semuanya cara ini bisa hadir bersama tempat ini senantiasa mengharapkan ridhonya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan ya, dan keistiqomahan oleh Allah untuk senantiasa bisa beribadah padanya ya. Terlebih lagi sudah ya menghitung hari ya. Kita menghitung hari akan menyambut bulan suci Ramadan ya, insyaallah. Jadi kalau minggu depan ngaji udah nggak minum lagi nih, terakhir ya. Jadi ya. Jadi kalau puas-puasin minum-minum lah ya. Ya, semoga semuanya sehat, ya panjang umur, istiqomah, bisa menghidupkan ya setiap waktu, khususnya qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita berpuasa dengan penuh kesabaran dalam menjaga ya, menahan ya, berpuasa di siang hari tidak hanya makan dan minum yang kita tahan ya, tetapi ya segala sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa pun harus kita hindari ya. Baik, insyaallah kita sekarang lanjutkan ayat ke berapa, 121 ya, surah Ali Imran ya. Kita langsung saja kita baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un 'alim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة
bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Wa idh ghadawta, dan ya ingatlah gitu ya, wadhkur, dan ingatlah, yaitu idh, ketika. Ghadawta, ghada yaghdu. Ghada yaghdu itu berangkat di pagi hari ya. Ghada itu pagi hari. Ya, makan pagi atau sarapan ya, itu bahasa Arabnya tanawalul ghada ya, bil ghuduwi wa ashiyya, ada di Quran itu ya, bil ghadati wajha atau bil ghuduwi wa ashiyya, di waktu pagi, ashiyya di waktu petang ya. Jadi ghada itu ya di waktu pagi, berangkat di waktu pagi. Dan ingatlah ketika ghadauta, engkau wahai Nabi Muhammad gitu ya, berangkat di pagi hari ya. Min, berarti ya, min ini kata yang digunakan untuk memulai sesuatu ke tempat sesuatu, itu tempat yang dituju itu ya, dari. Jadi permulaan ya. Jadi ada nanti min itu litab'id, kalau ini berarti ibtidaan ya, sebagai permulaan ya. Dan ingatlah ketika kamu ya berangkat di pagi hari, min, dari, mulai ya, berarti permulaan. Min ahlika, dari keluargamu. Tubawwi'u ya, kamu menempatkan ya, bawwa'a yubawwi'u ya. Di sini kalau ghadawta itu fi'il madhi ya. Dulu ya kamu bersiap-siap ya, berangkat di pagi hari ya, lalu kamu hendak ya, jadi menempatkan. Ini kisah ayat yang berkaitan dengan perang apa? Perang Uhud ya, perang Uhud ya. Bukit Uhud itu gimana? Bukit Uhud, bukit satu atau memanjang? Bukit Uhud. Yang udah ke ini, ada ke Mekah. Gimana Bukit Uhud itu? Ya, ada perang Uhud ya. Kita lanjut dulu. Kamu ya, engkau ini kepada Nabi ya. Kau menempatkan al-mu'minina, kaum mukmin ya, orang-orang yang beriman. Jadi ini jadi objek ya, jadi maf'ul ya. Jadi engkau tempatkan orang-orang mukmin itu jadi objek. Maqa'ida, ini objek kedua ya. Maqa'ida, ke, itu ya, maqa'id apa? Pos ya. Pos. Kalau perang itu ke posnya masing-masing gitu ya. Untuk apa? Lil qital, untuk berperang ya, untuk peperangan. Maq'id itu dari jamak dari maq'ad ya, maq'ad. Maq'ad itu tempat duduk ya, atau bangku kadang ya.
Nah, jadi jamaknya maqa'id. Ya. Kau tempatkan orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu ke tempatnya masing-masing, gitu ya, ke posnya masing-masing. Maqa'id lil qital, untuk berperang. Wallahu, dan sami'un alim, maha mengetahui. In, ketika hamma, ya, yahimmu, himmah, ya, ingin, ya, sangat ingin, makanya himmah itu cita-cita, himmah, ya, apa namanya, kemauan yang keras. Nah, ya, itu termasuknya himmah, ya, semangat, himmah itu, ya. Mahimmatuka, apa cita-citamu, keinginan yang sangat ingin kau raih, gitu ya. Hamma, himmu, ya, ketika, ya, ingin, ya, ini dalam bentuk fiil, ya, hammat, ya, siapa yang ingin. Ta'ifatani, apa, dua golongan, dua kelompok. Ada dua kelompok yang sangat ingin, minkum, dari kalian, ya, dari kalian, tafshala, bahwa tafshala, keduanya, ya, bahwa, atau di sini bahwa ini bisa artinya untuk, ya, keduanya itu sangat ingin untuk, ya, minkum, dari kalian, untuk apa? Tafshala, apa? Menarik diri, mundur, ya. Nah, karena perang Uhud itu, ya, taruhlah 1000, ya, kalau dikatakan 1000, walaupun dengan orang munafik, ya, itu lawan 3000 orang, ya, 1000, walaupun faktanya nanti 700, ya, itu lawan 300, 3000, ya, berarti 3 kali lipatnya, gitu, ya. Ya, wallahu, sedangkan Allah, dan Allah adalah waliyu apa, yang mewalikannya, gitu, ya. Apa? Allah adalah wali huma, keduanya. Huma ini menuju kepada dua kelompok tadi, dua golongan, ya. Allah adalah wali, pelindung, ya, keduanya. Wa 'alallahi, dan atas Allah, maksud kepada Allah dalam falyatawakkal, maka hendaklah. Jadi ini namanya lam amr, ya, ada di tengah-tengah dua kalimat, ya, ada di tengah-tengah huruf, kalimat huruf dan fiil, ya. Ya, biasanya diterjemahkan dengan hendaklah, ya, namanya lam amr, ya. Maka hendaklah bertawakal. Siapa itu yang harus bertawakal? Al mu'minuna, orang-orang yang beriman, ya. Maka hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal pada siapa? Pada Allah, ya. Jadi ini kisah perang Uhud, ya. Ya, 1000 lah tuh, 1000 lawan 3000, ya. Berarti 3 kali lipat, ya. Berarti satu orang lawan berapa orang? Hah? 30 orang. Dan 3 orang, ya. Nah, 1 berbanding 3, ya. Ingat, ya, Allah ingatkan, ini, ya, sampai mundur kan apa? Ada ketakutan, ya. Lalu Allah berfirman, walaqad, dan laqad, sungguh, itu, ya, lamnya namanya lam qasam, ya, qadnya tahqiq, ya. Jadi sungguh atau sesungguhnya, benar-benar, gitu, ya. Dan sungguh, benar-benar, boleh, ya.
Ya, bebaslah kalau untuk terjemahnya ya. Nasarakum, telah, nasara apa? Menolong. Ingat, ini nasara fil madhi. Kejadiannya sudah lampau. Ingat kata Allah ya. Dulu telah menolong kum kepada kalian. Siapa yang menolong? Allahu berarti Allahunya jadi apa? Namanya jadi subjek ya. Allah benar-benar telah menolong kalian. Kalian ini jadi apa? Jadi objek ya. Ini sambil belajar kalimat ya, belajar kata ya. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kalian. Ingat. Kapan itu? Bibadirin. Itu di waktu perang Badar. Nah, ya, ingat dulu. Perang Badar berapa lawan berapa? Ya 313 lah gitu ya lawan ya sama ya 3 kali lipat juga kan lebih ya sama sebetulnya lebih juga kalau perang Uhud itu nanti ada kisahnya 300 kan mundurnya jadi lebih sama ya. Nah Allah benar-benar telah menolong kalian di waktu perang Badar dan kalian itu ingat kata Allah ya ingat kalian dulu itu bagaimana keadaan kalian wa antum adzillah dan kalian adzillatun itu dalam keadaan apa adzillah lemah adzillah itu hina ya memang ya lemah betul gitu. Tapi lemah ini dalam bukan lemah secara fisik ya sebetulnya ya lemah dalam keadaan dari keadaan apa segi apa alat tempurnya gitu ya kemudian ya lebih kepada alat tempur lah ya seperti kuda perang kuda perang pada perang Badar itu berapa? Hanya satu saja ya kuda pada perang Badar itu hanya bayangkan berarti sisanya jalan ya ya lemah sekali ya. Kamu dalam keadaan lemah hina ya. Fattaqullah maka bertakwalah kamu semua Allah kepada Allah la'allakum agar kalian ya tashkuruna kalian bersyukur ya. Ketika taqulu kamu mengatakan, kamu berkata, lil mu'minina kepada orang-orang mukmin. Ya. Jadi ini Allah Nabi ya berarti ya. Alayyakfiyakum apakah lan tidak kan atau tidak akan ya yakfiyakum ya dia atau sebetulnya di sini ada subjeknya nanti disebutkan rabbukum terakhir ya jadi subjeknya rabbukum Tuhan kalian itu ya jadi subjeknya Tuhan kamu semua ya yakfiyakum ya jadi alan itu bisa diartikan bukankah gitu ya yakfiyakum dia mencukupi kalian ya tadi ada kekurangannya kekurangan tentara ya alat perangnya ya berarti kalau zaman sekarang ya apa punya tank punya pesawat tempur ini modal gambar runcing juga lah ya modal AK-47 misalkan ya AK-47 lawan pesawat tempur bisa apa ya walaupun senjata otomatis ya bukankah dia ya dalam hal ini rabbukum mencukupi kalian mencukupi kamu semua ayyumiddakum bahwa yumiddakum rabbukum Tuhan kamu semua ya jadi subjeknya Tuhan ya Tuhan kalian yumiddakum dia ya membantu ya menolong ya mad itu asal katanya memanjangkan mad itu kan panjang ya mad amadda yumiddu ya
pemberian pertolongan yang sifatnya berkelanjutan. Nah, terus ya. Jadi diartikan dengan membantu atau menolong ya. Bahwa rabbukum ayyumiddakum rabbukum ya. Jadi subjeknya rabbukum. Tuhan kalian menolong kalian. Bisalasati alafim minal malaikah, dengan ya pertolongan itu 3.000. Salasah. Ya. Ada kalau bahasa Arab itu alfun kan 1.000 ya, ribuan ya. Alfun. Kalau 100 mi'ah. Kalau 1.000 alfun. Kalau beribu-ribu zamannya alaf. Tapi beda, Bang. Tingkatannya itu nanti kalau kita gunakan 10.000 ke bawah, maka kalimatnya alaf. Ya, berarti apa? Alfani kan 2.000 alfen ya. Berarti salah satu alaf 3.000, arba'atu alaf 4.000, khamsatu alaf 5.000, ya, sittatu alaf 6.000, sab'atu alaf 7.000 sampai 10.000. Ya. Nah, kalau tingkatan itu 10.000 ke atas, berarti 20, 30.000. Itu kalimatnya uluf. Nah, beda. Uluf. Lam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Uluf. Ya, berarti ya 20.000 asyruna uluf gitu ya. Uluf. Kalau jadi alaf itu kita gunakan untuk bilangan yang 10.000 ke bawah ya. Jadi kam ya, hadza 5.000 berapa? Khamsatu alaf. Nah, ya, kam hadza berapa harganya ini? Nah, 5.000 perak. Berarti khamsatu alaf, 3.000 perak. Salah satu alaf, gitu ya. Jadi kita gunakan alaf untuk bilangan yang ya 10.000 ke bawah. Allah menolong kalian, Tuhan kamu semua membantu kalian dengan 3.000 minal malaikati, dari kalangan malaikat, muzalin yang ngabreg. Munzal itu turun sekaligus. Ya, nanti ada tahapannya. 3.000 ada murdifin. Ya, murdifin itu turun yang bertahap. Ya. Muzalin yang diturunkan, munzal yang diturunkan gitu ya. Minal malaikati, dari kalangan para malaikat, munzalin yang diturunkan. Munzil yang menurunkan ya. Munzal ini namanya isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Munzal yang diturunkan. Bala. Ya, tentu saja. Ya, pertolongan itu pasti datang, pasti diturunkan, pasti diberikan. Ya. Tapi Allah buat syarat. In tasbiru, jika kamu atau jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Nah, maka kata Allah, wa ya'tukum min fawrihim. Ya, dan mereka ya mendatangi kalian, ya'tukum, mendatangi dengan mudah. Itu kalimat ata. Kalau datang yang sifatnya lebih sulit itu Allah biasanya menggunakan kata jaa ya, ja'ahul a'ma ya. Jadi kedatangan yang sulit atau yang berat itu Allah gunakan jaa. Jadi kalau kedatangan yang dilakukan itu cenderung mudah, maka menggunakan ata ya'ti ya. Makanya kalau untuk hari kiamat kalimatnya jaa atau ata. Hari kiamat itu berat atau mudah? Berat ya. Maka kalimatnya fa idza ja'atus sakhah, fa idza ja'atit tammatul kubra.
ya. Mereka mendatangi kalian min faurihim hadza, dari faurihim apa? Segera. Ya. Jadi gampang tadi. Hadza, ini. Ya. Jadi musuhmu mendatangi kamu semua, ya, itu dengan segera. Min faurihim hadza. Ya. Halan wa fauran, gitu ya. Al-i'lan. Kalau orang pondok itu biasa gitu. Al-i'lan, ada pengumuman, ya. Wa hadzal i'lanu min qismil lughah, misalkan. Pengumuman ini datang dari bagian bahasa, diumumkan kepada seorang yang bernama, gitu ya, untuk mendatangi, ya, kantor, ya, segera, ya. Halan, saat ini dan segera, gitu ya. Hadza, ya, dari sisi ini dengan segera. Hadza, ya. Yumdidukum rabbukum. Nah, ini jawab syaratnya. Dia niscaya, gitu ya. Niscaya apa tadi? Nah, ini sama ya. Di sini dibaca yumidda. Nah, karena ada an, ya. Bisa saja dibacanya ayyumdida. Ya, amadda yumiddu. Nah, ini asalnya amdada yumdidu. Nah, itu kalau dalam tasrif ya sama ya. Amadda yumiddu itu dari kata dalnya itu kan, makanya setiap huruf yang bertasydid, ya, itu berarti hurufnya dua. Kalau kita hilangkan tasydidnya, berarti kita sudah menghilangkan satu huruf. Nah, yang repot kalau dibaca di dalam surah Al-Fatihah. Satu huruf kita hilangkan, ya, fatal akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Gimana tuh? Salah. Rohnya tasdidnya pindah ke ha. Gimana bisa pindah? Hanya akan mati. Ya, repot nih yang baca gitu. Bismillahirrahman. Rah yang ditekan hanya. Ya, itu hanya udah mati, ngapain ditekan ya? Orang udah mati kok. Ya. Coba orang yang udah punya utang udah mati kan bisa ditekan. Ya. Yang ditekan keluarganya, orangnya jangan udah mati. Ya, mati nggak bisa ditekan ya. Ditekan tuh mayar-mayar, supaya. Ya. Ya, itu ya. Nah, berarti sudah menghilangkan satu huruf. Berarti asalnya itu ro-nya dua. Gitu ya. Nah, berubah mananya, ya. Apalagi di lafaz iyyaka dibaca iyyaka, repot ya. Ya, dhau'us syams ya, iyyaka itu dhau'us syams maknanya ya, cahaya matahari ya. Ya. Bahwa ya, niscaya ini jawab syarat ya, jawab syarat dari in. Jadi syaratnya itu kamu bersabar dan kamu bertakwa kata Allah ya. Maka jawab syaratnya yumdidukum rabbukum, niscaya Tuhanmu membantu kalian. Syaratnya apa tadi? Sabar. Dan ini apalagi mau bulan puasa ya. Nah, ini dua syarat utama juga sama nih. Ya. Niscaya Tuhan kamu semua membantu kamu ya. Nah, ini jawab syarat namanya ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada syarat, ada jawab syarat. Coba kalau saya contohkan bahasa Indonesia gini. Kalau yang umum itu kalimat manjadda wajada gitu ya. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh dia berhasil kan gitu ya. Syaratnya berhasil apa? Yang sudah bersungguh-sungguh pasti wajada gitu ya. Yang sudah jadda pasti wajada itu ya. Itu namanya jawab syarat ya, syarat dan jawabnya gitu ya. Niscaya Tuhan kamu membantu kamu semua bi khamsati alaf. Nah ini dengan 5.000 ya ya. Berarti 7.000 apa bahasa Arabnya? 7 apa bahasa Arabnya 7? Sab'ah. Kamu kalah sama anak PAUD.
wahidun satu, isnani salasatun, arba'atun khamsatun, tujuh, sitatun, nah, terus tujuh, sab'atun, ya, delapan, samaniyatun, sembilan, sepuluh, asyara. Nih biasa ngitung sapi ngitung wahidun. Ini berarti kalau punya sapinya berapa? Ya. 3.000 berarti masih pakai alaf ya. Berarti kalau sapinya sudah 11.000, uluf ya. Ini uluf. Setiap tahun menjual beruluf-uluf. Ya. Jadi ketika katakan 1.000 alfun wahid, ya 1.000, 2.000 alfani, ya, dengan 5.000 dari malaikat musawwimin yang bertanda, yang menggunakan tanda. Saumah itu tanda, ya, saumah, sawam, ya, saumah. Musawwim yang bertanda. Musawwam berarti isim maf'ul. Kalau musawwim isim fa'il, ya, yang menggunakan tanda, ya. Jadi ada malaikat yang membantu dari perang Badar itu, ada menggunakan tanda, ya. Baik ya Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas pagi hari ini kisah tentang perang Uhud. Kapan itu perang Uhud? Kapan perang Uhud kapan? Tahun berapa Hijriah? Perang Badar kapan? Lupa. Nabi kapan hijrah? Jadi permulaan Nabi hijrah itu berarti tahun pertama, ya. Nabi hijrah ke Madinah, ya, tahun pertama. Nah, tidak ada sejarah peperangan, ya. Kemudian tahun berikutnya, tahun kedua, baru memulai mengatur strategi, ya. Jadi wajar ya sebetulnya, memang ya umum lah ya, pindah tahun pertama itu kan orang baru pindahan, masih repot ya, masih repot beres-beres rumah gitu ya, direnov atau dirapihkan. Ya Nabi ketika hijrah pun demikian ya. Jadi Nabi menata umat gitu ya. Kemudian apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Sehingga tahun kedua itu sudah ya siap-siap dan memang terjadi perang Badar. Dan perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. 313 melawan 1.000 orang kafir. Ya, menang. Ya, artinya menang. Nah, sehingga di tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah. Ya, jadi tahun kedua, perang pertama kalah orang-orang kafir Quraisy. Waduh, ya. Ini kita kalah nih, ya. Kita siap-siap tahun depan deh gitu ya. Siap-siap balas dendam. Ya, maka Abu Sufyan mengumpulkan ya persiapan yang matang gitu ya. Untuk balas dendam. Ayo, yang mau nyumbang, ini nyumbang, ayo nyumbang gitu ya. Nyumbang lah banyak ya, sehingga memang tahun ketiga itu ketika perang Uhud itu adalah tahun balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, dulu kita ini ya dipermalukan oleh Muhammad. Ya, bagaimana bisa gitu ya. Dan memang perang Badar itu kan perang yang menentukan bainal haq wal batil ya. Tahun ketiga itu ya ini banyak banyak dramanya gitu ya. Banyak hal-hal yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud ya. Termasuk ya ketika perang Badar itu orang-orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Orang Yahudi ini banyak yang sudah masuk Islam ya. Tapi mereka tidak mau ikut perang. Ya. Nah, terutama maksudnya orang Yahudi ini orang Yahudi yang munafik. Orang-orang munafiknya udah masuk Islam tapi tidak mau ikut perang bersama Nabi. Kenapa? Ya perang Badar itu loh, bahasa kitanya gimana? Kalau ditanya itu, mau kemana kamu? Mau mati gitu ya.
Nah, padahal mau perang Badar. Jadi kalau ditanya mau apa? Mustor nyawa. Ya, kamu mau kemana? Ya, kalau mau ditanya yang orang yang mau ikut perang Badar, mustor nyawa kan gitu. Karena anggapan itu sudah pasti kalah lah. Ya, hitung-hitungan manusia itu udah nggak mungkin lah ya. Hitung-hitungan manusia nggak mungkin. Mustahil Muhammad ini menang. Segi jumlah pasukan, segi persenjataan itu sangat tidak memungkinkan. Ya, ini orang-orang yang ikut Muhammad ini orang-orang bodoh yang nggak sayang nyawa kan gitu. Ya, jadi kalau ditanya, "Weh, mau kemana?" Mustor nyawa. Ya. Perang Uhud ini perang yang kebalasan dendam ya. Nah, tapi uniknya karena melihat perang Badar itu menang kaum muslimin, maka orang-orang munafik yang kurang lebih berjumlah 300 orang ya, itu ikut ya. Cuma kan gini, ya kalau kita pelajari sejarah perang Uhud Bapak Ibu ya. Nah, di ayat ini wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Nabi itu ya, itu sangat demokratis gitu ya. Jadi Nabi mengumpulkan para sahabatnya bagaimana pendapat mereka tentang perang Uhud ini. Ada dua kelompok yang mengemukakan pendapat. Kelompok pertama, kata kelompok pertama ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, kelompok munafik. Kita nggak perlu datang kepada mereka. Kita cukup stay, kita cukup bertahan di Madinah. Kenapa? Karena mereka nyerang ke sini, kita sudah punya persiapan. Bahkan kita bisa manfaatkan itu anak-anak, atau kita manfaatkan itu para wanita yang kita miliki gitu ya. Ya, biarkan mereka dibekali dengan seperti batu atau apapun. Jadi kalau mereka datang, cukup kita lempari dari atas misalnya. Nah, itu pendapat pertama ya. Nah, pendapat kedua ya, ini pendapatnya para sahabat yang terutama tidak sempat ikut perang Badar. Ya. Sahabat juga banyak yang tidak sempat ikut perang Badar karena beberapa faktor ya. Karena ada yang masih di Mekah gitu ya. Nah, banyak sekali ya. Sehingga semangat mereka untuk berjuang ya, ini yang menjadikan yang pendapat kedua ini, ya Rasulullah, kita serang aja udah ya. Toh sama-sama perang, ya perang di mana-mana resiko perang itu pasti mati ya, resiko perang ya pasti kalah. Kalau nggak menang kalah gitu ya. Dulu kita menang ya. Nah, sekarang pun bisa jadi kita menang atau mungkin kalah gitu ya. Nah, Nabi karena pendapat mayoritas ini pendapat kedua ya. Nah, diambillah pendapat kedua ya. Sampai-sampai ketika Nabi pakai 2 lapis baju perang ya. Coba Nabi sekelas Nabi pakai 2 lapis, Bang. Ini pentingnya untuk bertawakal kepada Allah itu bukan bertawakal yang sifatnya bodoh ya. Yang penting tawakal, yang penting yakin. Tapi tidak, ya kan perang gitu Pak. Yang penting yakin ya, perang cuma bawa pedang gitu kan misalkan. Yang penting apa? Yang penting yakin ya enggak. Nabi mengajarkan kepada kita semuanya. Nabi itu pakai baju zirah itu 2 lapis. Ya. Kemudian ada sahabat yang, aduh, ini kayaknya jangan-jangan Nabi merasa berat karena pendapat kita tadi, sehingga ada beberapa sahabat, ya Rasulullah, kalau Anda merasa berkeberatan, ya nggak apa-apa, kita ikut pendapat pertama saja gitu kan. Lalu Nabi katakan ma yang bagi li rasulin ya, tidak layak untuk pantas bagi seorang nabi ya idza labisala matahu ya, apabila dia sudah memakai baju perangnya lalu dia menanggalkannya hatta yarji'a hatta yahkum Allah, sampai Allah memutuskan suatu keputusan hukum ya. Jadi kalau sudah pakai baju perang untuk seorang nabi, pantang untuk ditanggalkan itu baju perangnya sampai Allah memang memberikan keputusan terhadap keputusan itu gitu ya. Jadi kadang nanti Nabi memutuskan ya, sudah diputuskan, nanti ada keputusan Allah gitu. Nah, maka keputusan ini batal dengan sendirinya gitu ya. Dan itu tidak terjadi di perang Uhud. Nabi tetap lanjut, sudah pakai baju perang ya, lanjut ke Bukit Uhud. Dan itu terjadi di tahun perang Badar itu kan tahun kedua Hijriyah
bulan Ramadan. Ya. Jadi tepat setahunnya dan tepat sebulannya. Gimana maksudnya? Berarti perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah, tepat sebulannya dari bulan Ramadan. Berarti bulan Syawal. Hitung-hitungnya ya. Jadi perang Uhud itu satu tambah satu gitu ya. Jadi setahun setelah perang Badar, ya 1 bulan setelah bulan Ramadan gitu. Jadi perangnya perangnya tahun ketiga Hijriah dan setahun dari perang Badar, sebulan setelah bulan Ramadan gitu. Jadi perang bulan Syawal itu perang Uhud. Dan Nabi mempersiapkan, ya Nabi berangkat di pagi hari, ada yang mengatakan itu hari Sabtu. Peperangan itu Sabtu pagi berarti ya. Lalu Nabi menempatkan kaum muslimin itu di posnya masing-masing, maqa'id untuk berperang. Ya ada nanti Nabi siapkan pasukan pemanah. Pasukan pemanah itu Nabi siapkan khusus di Bukit Uhud. Ya, Bukit Uhud itu kan memanjang Pak bukitnya. Betulnya ya. Jadi rangkaian ya sebetulnya lebih kepada bukit sebetulnya ya. Cuma orang Arab lebih sering menyebutkan maknanya jabal, ya gunung Uhud gitu ya. Kalau kita sebutnya tetap bukit ya. Bukit itu kan gunung kecil ya. Nah, kalau gunung itu kalau orang Indonesia gunung Salak, gede ya. 2000 mdpl kan gitu ya. Gitu ya. Itu ditempatkan di posnya, terutama ada pasukan yang sangat vital ditempatkan di mana, di Bukit Uhud. Pesannya Nabi, maka perang Uhud ini perang ujian untuk kaum muslimin Bapak Ibu. Ya. Ujian ini ya terutama berkaitan dengan harta. Orang itu Pak, banyak yang lulus, banyak yang berhasil ketika diuji jadi orang miskin. Tetapi banyak yang gagal ketika diuji menjadi orang kaya, ya. Betul nggak Bu? Wih, kaya kawin maning, iya kan? Oh, lagi miskin, orang kepikiran kawin maning, baru kepikiran kawin maning, ya. Maka itulah ujian, ya. Nabi tempatkan ada pasukan di Bukit Uhud, nggak boleh pergi kemana-mana. Apapun yang terjadi, menang atau kalah harus stay di posnya. Pesannya Nabi kan gitu, ya. Bahkan kata Nabi, ya, kalau ada burung bangkai makan, ya, datang makan kamu pokoknya stay, ya. Kalau kalah tetap diam sampai ada isyarat dari Nabi. Begitupun kalau menang. Kamu kalau menang, sudah yakin menang, tetap stay. Ya. Nah, itu pesannya Nabi ya. Makanya perang Uhud itu ujian untuk kaum muslimin. Dan kaum muslimin terutama sebagian dari mereka itu tidak lulus pada saat perang Uhud. Ya. Nah, itu ya. Ketika diyakini sudah menang, banyak harta ghanimah rampasan perang itu rebutan. Ya. Rebutan yang di atas takut nggak kebagian kan gitu Pak. Ada berkat dibagi sembako, wih ya kita bukan orang kebagian maning, wih sibuk, ya bagi-bagi sembako, ya bukan orang kebagian kita. Padahal kata panitianya pasti gitu ya, sesuai dengan nomor urut misalkan. Perasaan Nabi kan gitu, ya. Perang Uhud, ghanimah itu rebutan di bawah. Yang atas takut nggak kebagian. Akhirnya turun. Khalid bin Walid pintar, ya. Makanya Khalid bin Walid itu satu-satunya termasuk ya panglima perang yang tidak pernah kalah walaupun dia masih kafir. Gitu ya. Masih kafirnya aja menang. Ya, hebatnya itu Khalid bin Walid, ya. Jadi 0%. Ya, 0% kekalahan gitu kalau main game itu ya. Nah, itu 100% kemenangan itu cuma Khalid bin Walid ya, yang tidak pernah kalah perang sepanjang karirnya sebagai panglima perang. Ya, enggak pernah. Nah, panglima perang saat itu memang Abu Sufyan. Hanya Khalid bin Walid itu memimpin
pasukan berkuda gitu ya, tetap pemimpin juga ya, masih kafirnya aja menang kan gitu ya. Ada dua kelompok dari kaum muslimin, dua kelompok, saya namanya Bani Aslam atau Bani Apal gitu ya. Nah, itu ya ketika perang Badar itu ya keduanya ini sempat khawatir, memang takut ya, sehingga ada kemungkinan dan keinginan untuk mundur ya. Ingat, padahal Allah adalah penolong dari kedua kelompok itu. Nah ya, maka kaum muslimin, orang-orang beriman itu diingatkan oleh Allah ya, hendaklah mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Ketika persiapan itu sudah matang ya, kita sudah planningnya sudah 100% sudah dilakukan nih ya, targetnya, capaiannya, persiapannya. Nah, maka hal yang terakhir yang harus dilakukan adalah tawakal dan doa ya. Jadi tawakal itu nggak sembarangan, sing penting yakin ya. Nah, sing penting yakin ya, apa namanya, bawa motor ugal-ugalan nggak pakai helm ya, tidak pakai jaket gitu ya, cuma pakai kolor, dan itu sing penting yakin Allah menyelamatkan gitu ya. Lalu dia baca doa doang ya, tanpa persiapan matang, itu namanya bukan tawakal ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya, ayat 123 lah ya. Terjemahnya tadi sampai 100 berapa? Sampai 125 ya. Insyaallah mudah-mudahan berikan kekuatan khususnya di bulan Ramadan ya, Bapak Ibu nih. Nah, sehat semuanya Ibu ya. Sehat ya, lancar puasanya, sempurna ya, sempurna waktunya, sempurna ya ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, adanallahu wa ikum jama'in wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan